Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metrologi. Dosen pengampu Ikhwan Taufik, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Rizky Dedi Suwarto dengan nomor NPM 2010 50 20 77, Prodi S1 Teknik Mesin dari kelas 02B. Pembahasan kita di sini akan membahas tentang satu, konsep dasar metrologi industri, dua, ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Batasan metrologi. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Pengukuran di sini hanya yang berkaitan erat dengan perindustrian. Dalam bidang perindustrian, biasanya banyak melibatkan ilmu pengetahuan keteknikan. Pengukuran di bidang keteknikan tidak hanya menyangkut pengukuran panjang saja, tetapi juga menyangkut pengukuran suara atau bunyi, getaran, tekanan, tegangan, gaya, puntiran, usaha, kecepatan aliran zat cair, dan temperatur. Dengan pengertian metrologi industri tidak hanya semata-mata ilmu pengukuran, akan tetapi pengertian metrologi industri lebih mengkhususkan pada pengukuran geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat, sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Untuk dapat melakukan proses pengukuran dengan tepat, maka setiap orang, apalagi mereka yang bekerja di bidang keteknikan, tidak bisa dan tidak harus mempelajari metrologi industri. Yang dipelajari dalam metrologi industri tidak hanya menyangkut cara menggunakan alat ukur, tetapi juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan erat dengan masalah pengukuran. Metrologi industri. Metrologi industri merupakan ilmu untuk melakukan pengukuran karakteristik geometris dari suatu hasil atau bagian mesin dengan alat dan cara yang tepat, sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai yang paling dekat dengan geometris sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Tujuan mempelajari teknologi industri adalah supaya dapat menguasai secara mendalam mengenai pengukuran sehingga bila diterapkan dalam perindustrian dengan mendapatkan hasil yang memadai, yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan, presisi dengan biaya yang serendah-rendahnya. Secara rinci, tujuan metrologi industri adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengelola laboratorium pengukuran, baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja, pada pendidikan keterampilan teknik. 2. Dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. 3. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. 4. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. 5. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. 6. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan pengukuran fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. 7. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan keterampilan teknik maupun di bidang perindustrian. Pengetahuan penunjang dalam mempelajari metrologi industri adalah
Walaupun sebagian besar alat-alat ukur dapat langsung digunakan dan dibaca skalanya, tapi ada pula sebagian alat ukur yang dalam penggunaannya masih memerlukan bantuan pengetahuan lain. Ilmu pengetahuan lain yang dapat menunjang dalam mempelajari meteorologi industri antara lain adalah matematik, fisika, dan statik. Bagian matematik yang sering digunakan dalam proses pengukuran antara lain aritmatik, geometri, dan trigonometri atau sinus, kosinus, dan tangen. Cabang fisika yang banyak membantu dalam mempelajari meteorologi industri antara lain mekanika terapan yang mencakup hukum gerakan, benturan, tekanan, kuntiran, bengkokan, dan momen inersia. Juga prinsip-prinsip optik atau lensa banyak terkait dalam peralatan ukur optik, sedangkan beberapa prinsip statistik banyak digunakan dalam mempelajari masalah kontrol kualitas. Jadi, walaupun secara garis besarnya kita mempelajari meteorologi industri, akan tetapi tidak begitu saja mengabaikan masalah matematik, fisika, dan statik. Ada beberapa istilah yang sering terkait dalam masalah pengukuran, antara lain ketelitian, ketepatan, ukuran dasar, toleransi, harga batas, dan kelonggaran. Ketelitian. Kata teliti dalam dunia keteknikan mempunyai dua arti. Pertama, telitian dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Misalnya, pada tangkai bor, biasanya ditentukan ukuran diameter bor tersebut. Lalu, kita ingin mengecek ukuran tersebut dengan menggunakan mikrometer. Setelah diukur, ternyata diperoleh hasil yang sama persis dengan ukuran yang ada pada tangkai bor tersebut. Keadaan seperti ini dinamakan dengan istilah yang teliti. Lalu yang kedua, ketepatan atau presisi. Untuk memberikan gambaran mengenai kata ketepatan ini, dapat diambil contoh yang sangat sederhana. Seperti seseorang menembak satu sasaran 100 kali dengan pistol dan cara menembak yang identik. Ternyata dari 100 kali tembakan tersebut, 95 kali diantaranya mengenai sasaran. Dari contoh ini dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki ketepatan yang tinggi dalam menembak. Demikian pula halnya dengan proses pengukuran. Apabila seseorang melakukan pengukuran terhadap suatu objek dengan cara berulang-ulang dan diperoleh hasil yang hampir sama dari masing-masing pengukuran, bila dibandingkan harga rata-rata pengukuran yang berulang tersebut, maka dikatakan proses pengukuran itu mempunyai ketepatan yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah ukuran dasar atau basic size. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. Lalu yang keempat adalah toleransi. Toleransi memberi arti yang sangat penting sekali dalam dunia industri. Dalam proses pembuatan suatu produk, banyak faktor yang terkait di dalamnya. Misalnya faktor alat dan operator. Oleh karena itu, ukuran yang diperoleh tentu akan bervariasi. Variasi ukuran yang terjadi ini di suatu pihak memang disengaja untuk dibuat, sedangkan pihak lain adanya banyak faktor yang mempengaruhi proses pembuatannya. Yang kelima adalah harga batas atau limit. Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran besar atau basic size. Pada pembahasan mengenai statistik dalam metodika, harga batas ini akan dibagi menjadi dua, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah kelonggaran atau clearance. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar di salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Contoh yang paling jelas misalnya
pasangan antara poros dan lubang. Kelonggaran akan terjadi pada pasangan poros dan lubang tersebut apabila dimensi terluar dari poros lebih kecil daripada dimensi terdalam dari lubang. Itu tadi adalah beberapa istilah yang sering terkait dalam masalah pengukuran. Sistem dan standar pengukuran. Sistem dan standar pengukuran ada dua. Yang pertama sistem metrik atau metric system, yang kedua yaitu sistem inci atau English system. Keuntungan dari sistem metrik adalah satu, konversinya lebih mudah, perhitungannya juga lebih mudah dan cepat karena berdasarkan kelipatan 10 dan terminologinya lebih mudah dipelajari. Lalu keuntungan yang kedua adalah dunia perdagangan dari negara-negara industri. Sebagian besar menggunakan sistem metrik sehingga hal ini memungkinkan terjadi hubungan kerja sama antara industri satu dengan lainnya karena sistem pengukuran yang digunakan sama. Yang kedua adalah sistem inci atau English system. Sistem inci secara garis besar berlandaskan pada satuan inci, pound, dan detik sebagai dasar satuan panjang, massa, dan waktu. Kemudian berkembang pula satuan-satuan lain, misalnya yard, mil, ounce, gallon, feet, barrel, dan sebagainya. Pada umumnya, satuan inci yang digunakan di Inggris atau British Standard dan Amerika National Bureau of Standard adalah tidak jauh beda. Hanya pada hal-hal tertentu ada sedikit perbedaan. Standar pengukuran. Yang paling banyak dijumpai dalam pengukuran adalah pengukuran panjang atau linear. Bahkan sudut pun bisa diukur. Dengan kombinasi pengukuran linear untuk dapat melakukan pengukuran tersebut diperlukan standar dalam pengukuran yang dikenal ada 3 macam, yaitu standar garis, standar ujung, dan standar gelombang. Lalu toleransi. Toleransi seperti yang sudah saya singgung tadi, toleransi merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang diizinkan. Sehingga dari perbedaan ukuran ini dapat diketahui di mana ukuran dari komponen-komponen yang dibuat itu terletak. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Jadi dari benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi, dan dari benda yang berbentuk lubang juga mempunyai toleransi yang besarnya toleransi dari kedua benda tersebut tidak selalu sama. Penentuan besarnya toleransi harus memperhatikan segi-segi positif dan kegunaan dari komponen yang akan dibuat. Makin presisi suatu komponen dibuat, maka besarnya toleransi juga makin kecil. Makin kecil toleransi yang harus dibuat, maka makin kompleks pula proses pembuatannya. Apalagi bila besarnya toleransi mendekati 0, makin kompleks proses pembuatan suatu komponen. Untuk menentukan toleransi suatu ukuran dasar dari suatu komponen, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu posisi dari daerah toleransi terhadap garis 0 dan besarnya daerah toleransi itu sendiri. Posisi daerah toleransi terhadap garis 0. Posisi daerah toleransi terhadap garis 0 merupakan suatu fungsi dari ukuran dasar. Agar mudah mengingatkannya, maka penyimpangannya dinyatakan dengan simbol atau huruf. Kadang-kadang untuk hal-hal tertentu dipakai 2 huruf. Huruf besar digunakan untuk menyatakan penyimpangan dari lubang dan huruf yang kecil untuk menyatakan penyimpangan pada poros. Besarnya toleransi. Besarnya toleransi juga ditetapkan sebagai suatu fungsi dari ukuran dasar. Untuk menyatakan besarnya toleransi ini digunakan simbol angka. Simbol angka ini menunjukkan kualitas. Yang terakhir adalah soyan. Soyan atau fit adalah hubungan yang terjadi yang ditimbulkan karena adanya perbedaan ukuran sebelum komponen parts yang akan dirakit atau assembler. Ada 3 jenis soyan, yaitu 1. Soyan longgar atau clearance fit. Selalu akan menghasilkan kelonggaran atau clearance karena daerah toleransi lubang selalu terletak di atas toleransi poros. Yang kedua adalah soyan paksa atau interference fit. Selalu akan menghasilkan kerapatan atau interference karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah toleransi poros.
Yang ketiga adalah Swayam pas atau transition fit. Swayam yang dapat menghasilkan kelonggaran maupun kerapatan karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling berpotongan atau sebagian saling menutupi. Baik, terima kasih. Demikian tugas penjelasan dari tugas meteorologi industri dengan dosen pengampu Pak Ikhwan Taufik dari saya Rizky Teji Suharto 2010-50-277 S1 Teknik Mesin kelas 02B. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.